Halo seluruh, makasih udah melipir di channel gua dan hatur nuhun yang udah subscribe ke channel gua. Kalau belum, ya usahain subscribe dong, biar gua semangat bikin video baru. Jangan lupa nyalain loncengnya biar lu dapat notifikasi kalau gua update video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Guntur di konten gua ceritain. Buat kalian yang punya cerita horor, cerita mistis atau cerita menarik lainnya, bisa lu kirimin ke email gua atau DM di Instagram, bisa juga DM di Twitter. Linknya gua taruh di deskripsi. Karena channel gua bukan cuman cerita horor, jadi lu bisa cek playlist gua ceritain di channel gua. Di sana sudah ada beberapa video tentang cerita horor. Oke, di video kali ini gua bakal lanjutin cerita yang berjudul 4 tahun tinggal di rumah hantu. Cerita ini diambil dari Kaskus dengan akun Pijar88. Langsung aja kita lanjutin ceritanya. Istri aneh yang menggendong si kecil nampak kelelahan. Lalu istri aneh secara spontan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Si kecil pun terdiam, berhenti menangis. Entah berhenti menangis karena sudah capek, atau memang sang pengganggu sudah pergi. Kami pun lega. Aneh ajak istri aneh masuk ke kamar utama untuk ketenangan. Tapi baru saja kami buka pintu, terdengar air mengalir dari keran kamar mandi tamu di arah depan. Istri aneh langsung ketakutan. Beberapa saat setelah itu, lampu ruang tengah dan ruang tamu tiba-tiba padam. Kami tetap masuk ke dalam kamar. Tenang saja mah, gak usah takut. Aneh coba menenangkan istri aneh walaupun sebenarnya aneh sendiri juga takut. Takut kalau hantu-hantu itu marah dan sengaja membuat ulah karena kedatangan 3 paranormal tadi sore. Hingga hampir tengah malam, aneh enggak tidur. Suara air mengalir dari keran masih terdengar. Suara yang enggak seberapa keras tapi seakan memekakan telinga aneh. Jarak antar kamar mandi tamu dengan kamar utama sekitar 10 meter. Tapi suara aliran keran sungguh sangat mengganggu. Air itu akan terus mengalir sebelum tabung penampungan air di atas habis. Ini tak bisa dibiarkan, gerutu aneh dalam hati. Kesal. Lalu aneh bangkit dan bermaksud mematikan keran di depan, melewati gelapnya ruangan tengah. Aneh coba tekan stop kontak untuk menyalakan lampu, tapi lampu tetap padam dan gak mau menyala. Berarti cuma kebetulan lampu ini konslet, bisik aneh dalam hati. Lalu aneh menuju kamar mandi dan mematikan keran itu. Sepanjang aneh melewati ruang depan dan ruang tengah, bulu kuduk aneh merinding dan setiap gerakan aneh seolah ada yang memperhatikan aneh. Terdengar suara berderap gaduh, seperti suara ramai bocah yang sedang kejar-kejaran, berlarian menjauhi ruang tamu. Di luar terdengar anjing melolong dengan suara yang nyaring, membuat bulu kuduk aneh bergidik. Aneh singkap gorden jendela depan, berusaha melihat keluar rumah. Sepi, senyap, hanya suara lolongan anjing yang semakin lama semakin memilukan. Hanya suara lolongan anjing yang semakin lama semakin memilukan. Lirih dan hilang. Aneh merasa banyak mata yang memperhatikan aneh. Aneh merasa diawasi. Aneh merasa sia-sia dengan memanggil ketiga paranormal yang datang tadi sore. Antara marah, sedih, dan kalut. Entah berapa paranormal yang kami pernah panggil untuk mengusir hantu-hantu itu. Pada kenyataannya, selalu manjur di depan saja, dan hantu tetap meneror kami kembali. Yang terjadi malam ini lebih parah, di luar dugaan. Para hantu seperti ngamuk dan tidak terima. Beberapa hari kemudian, Aneh mendapat saran bahwa untuk mengusir hantu, harusnya dengan bantuan orang pintar setempat
atau orang pintar yang asli kelahiran daerah di mana terdapat ancaman hantu tersebut. Didapatlah nama-nama orang pintar. Orang pintar asli kelahiran daerah sini. Suatu sore, Ane bersama anak dan istri sedang berada di rumah salah satu sesepuh tempat kami tinggal. Namanya Pak Mai. Rata-rata orang di sini mengenal Pak Mai. Orangnya sudah cukup berumur, tapi masih nampak gurat semangatnya. Selesai sholat, Pak Mai membacakan doa-doa panjang. Mulutnya komat-kamit dengan mata terpejam. "Kenapa kamu ganggu keluarga ini?" Begitu suara yang keluar dari mulut Pak Mai, yang kemudian dijawab sendiri dengan suara yang kali ini lebih berat dan serak. "Itu memang rumah tempat kami tinggal. Apa salah kami?" Demikian suara serak itu menjawab. "Ya sudah, kamu dan teman-teman mau pindah dari sana." Suara asli Pak Mai. "Siapa yang lebih dulu di sana? Kami lahir dan besar di sana." Demikian kira-kira sedikit percakapan monolog yang terjadi antara Pak Mai dengan dirinya sendiri. Intinya, para hantu itu nggak mau dipindahkan, Gan. Kami pun hanya bisa pasrah, lalu Pak Mai bicara pada kami agar tidak lagi memindah atau mengusir makhluk-makhluk halus yang ada di rumah kami. Dipindahkan kemanapun, diusir kemanapun, mereka akan tetap kembali, entah beberapa saat atau selamanya. Kami diam, Pak Mai melanjutkan bicara. "Ibarat tanah kelahiran kita, kemanapun kita perantau, suatu saat akan rindu dan pulang, sekedar menengok atau kembali pulang ke rumah tempat kelahiran kita." Akhirnya kami pulang dengan perasaan lebih plong, lega rasanya. Biarlah hantu-hantu itu tetap datang, nggak apa-apa. Toh Pak Mai sudah berusaha mengusir mereka ke tempat yang jauh. Kami pun bertekad untuk nggak peduli lagi jika sewaktu-waktu para setan itu mendatangi rumah kami lagi. Kami bertekad biarlah hantu-hantu itu tetap tinggal di rumah kami. Yang penting kami tidak diganggu. Memang selama ini kami sangat ingin mengusir keberadaan mereka. Ternyata malah enggak seperti harapan kami. Pada kenyataannya, omongan Pak Mai terjadi juga. Belum genap 1 bulan sejak komunikasi kami dengan Pak Mai yang telah mengungsikan para hantu dengan damai, hantu-hantu laknat itu mulai bermunculan kembali. Suatu malam, kebetulan ibu mertua sudah bersama kami lagi. Beliau sengaja datang dari Jawa Timur karena kangen pada cucu dan kasihan setelah mendengar cerita kami. Malam itu seperti biasa, Ane mengerjakan tugas-tugas dari kantor. Oh iya, Gan. Ibu mertua Ane ini tidur di kamar tengah yang ada jendela persis bersebelahan dengan ruang tempat Ane biasa main komputer. Jadi dari jendela itu, bila kita berada di dalam kamar, akan dapat melihat jelas keadaan ruang tengah. Tentunya bisa juga melihat siapapun yang sedang mengetik atau browsing di depan komputer di ruang tengah. Ibu mertua Ane tiba-tiba lemas dan membiru. Kami panik. Tapi Ane maklum dengan apa yang mungkin telah terjadi. Siangnya ibu mertua cerita kepada Ane, pada Ane sendiri. Kata ibu, setiap malam setiap Ane duduk di depan komputer, ibu mertua juga melihat Ane sedang mondar-mandir di ruang tengah. Bahkan tadi malam sosok yang menyerupai Ane masuk ke dalam kamar ibu. Sambil menatap tajam ibu mertua Ane lalu membentak, "Kamu pulang atau mati?" Yaitu yang diucapkan sosok yang menyerupai Ane persis sambil tetap melotot. Akhirnya, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka Ane setuju saja saat ibu mertua Ane pulang sehari setelah adanya teror itu. Kepulangan ibu mertua Ane ke Jawa Timur cukup membuat istri Ane agak terguncang. Baru saja sedikit lega bisa menikmati hidup dalam kenyamanan bersama ibu. Kini harus hilang lagi. Meski hanya untuk sementara saja, tapi Ane tahu hal itu sangat berpengaruh pada ketegaran istri Ane. Tak terasa 2 tahun lebih lamanya.
Anak kami tumbuh menjadi anak yang sehat dengan kulit putih dan sorot mata tajam. Dia memiliki daya penglihatan lebih. Ia sering mengerti apa yang sedang terjadi di hadapannya. Mungkin karena terbiasa melihat kerumunan hantu, si kecil jagoan kami menjadi peka pada barang-barang yang tak kasat mata. Tempo hari, istri Ane sempat bercerita. Dia bersama anak kami menyetrika pakaian di kamar pembantu. Pada saat istri Ane asik menyetrika, anak Ane jalan-jalan sendiri keluar masuk kamar. Kadang jalan, kadang dia berlari-lari kecil. Mungkin sudah capek. Anak Ane masuk lagi menemani ibunya. "Capek ya, Mah?" tanya si kecil. "Iya, Nak." Istri Ane menjawab sekenanya saja. Lalu anak Ane menyeletuk dengan berkata, "Mah, Mama, kenapa nggak minta bantuan Mbak itu aja?" Begitu celoteh si kecil dengan suara cadelnya, sambil tangannya menggelayut ke tubuh ibunya. "Gimana?" tanya istri Ane kurang paham. Anak Ane lalu menunjuk ke tembok kamar sambil berkata, "Itu Mah, kenapa nggak minta gosokin Mbak itu aja?" Istri Ane bergidik mendengarnya. Ia memandang ke arah depan tempat yang ditunjuk oleh anak kami. Bulu kuduknya semakin merinding, tapi ia tetap tabah. Meskipun untuk hal-hal yang kasat mata, istri Ane kurang peka dan kadang tidak bisa merasakan kehadiran makhluk halus, tapi dia termasuk pemberani untuk ukuran keberanian seorang perempuan. Kadang-kadang, kalau Ane sedang dihinggapi rasa takut yang sangat, justru istri Ane lah yang seakan lebih menjadi berani dari Ane. Dia bisa menjadi seorang hero bila teman di sampingnya berubah menjadi lemah. Beberapa anak tetangga teman bermain anak kami sering datang ke rumah. Usia mereka sebaya dengan usia anak kami. Memang menginjak usia hampir 4 tahun ini, si kecil sengaja kami ajarkan untuk bersosialisasi dengan orang lain, minimal dengan teman sebayanya. Tapi sayangnya setiap kali teman-temannya bermain ke rumah, salah satu dari mereka pasti ada yang ketakutan dan cepat-cepat menjauh pergi. Jawaban anak-anak kecil itu selalu dengan menirukan gerakan loncat-loncat kecil seperti gerakan vampir dalam film Cina. Ah, tidak, lebih mirip gerakan pocong yang meloncat-loncat kecil. Akhirnya istri Ane lah yang lebih sering mengantar bermain anaknya ke rumah tetangga daripada mendapati hal kejadian yang aneh. Suatu hari, Ane belikan dia mainan kolam renang dari karet seperti yang banyak dijual di pinggir jalan. Ane bahagia sekali melihat anak Ane gembira. Paling tidak, ibunya tidak lebih tegang lagi. Pernah di suatu kesempatan, anak kami berenang sendiri di dalam kolam renang plastik itu. Tak lama anak kami bermain air, tiba-tiba anak Ane kelihatan sangat pucat dan suhu badannya sangat tinggi. Bahkan lama-lama seperti membiru. 3 hari anak kami diopname di rumah sakit Simpang Depok. Hampir setiap waktu anak kami berteriak meminta pulang, sementara obat-obat dari dokter yang diberikan tak kunjung menurunkan panas tubuhnya. Anak kami selalu meminta dibawa keluar ruangan sambil memanggil-manggil namanya sendiri. "Pijar, Pijar." Begitulah selalu yang diucapkan anak kami. Pada hari kedua, seorang bocah pengunjung rumah sakit yang kebetulan lewat bersama ibunya di depan kami, ketakutan dan lalu berlindung pada ibunya. Mukanya langsung disembunyikan ke baju ibunya. Bocah ini ternyata indigo yang bisa melihat secara langsung pemandangan kasat mata di hadapannya. "Takut, Bu. Nenek itu, Bu." Begitu kata si bocah. Ibunya lalu menjelaskan pada kami perihal anaknya itu. Rupanya si bocah melihat seorang nenek-nenek dengan wajah yang sangat buruk terus memegangi tangan anak Ane. Ane yang sedang berusaha menenangkan anak Ane yang rewel itu pun langsung membaca doa-doa. Ibu-ibu yang lain membacakan ayat-ayat suci ke dalam gelas. Lalu air itu diminumkan pada anak Ane. Anak Ane sedikit tenang, tapi selang 1 jam anak Ane rewel lagi.
sambil terus memanggil-manggil namanya sendiri. Suaranya bergema. Terdengar agak lain dengan suara anak Ane dalam kesehariannya. Secara logika, tidak mungkin seorang anak memanggil-manggil namanya sendiri bila di dalam kondisi yang sadar. Ane seperti tersadar bahwa adanya anak Ane memanggil-manggil namanya sendiri adalah bukan kemauan anak Ane. Seorang pengunjung lain memanggilkan tetangganya yang biasa menangani anak yang ketempelan setan, jurig atau hantu. Namanya Pak Nano. Dengan bantuan Pak Nano inilah akhirnya anak kami bisa sehat lagi dan panasnya normal kembali. Anak bapak memang ada yang mengikuti. Begitu penjelasan Pak Nano. Selanjutnya Pak Nano membacakan doa-doa dengan tanpa suara. Hanya mulutnya saja yang nampak komat kamit. Sampai menjelang Isya, Pak Nano bersama kami menjaga anak kami agar tidak didatangi nenek-nenek buruk rupa itu lagi. Dan memang nenek-nenek itu tidak lagi datang ke rumah sakit, ke tempat anak kami dirawat. Nenek-nenek itu kembali ke rumahnya, ya, di rumah kami. Semenjak kejadian itu, anak kami menjadi hiperaktif, nakal dan suka usil pada temannya. Karena rewel dan sering mengusili teman-temannya, lama-lama kami jengah juga. Berbagai referensi dari internet, koran maupun saran teman Ane lahap. Ane mencari referensi tentang penyembuhan anak hiperaktif hingga pada sebuah rumah sakit di Kelapa II. Kami menemukan seorang psikolog namanya Pak Rahmat. Kami sering berkonsultasi dengan beliau. Beliau jugalah yang banyak memberikan tips-tips dengan berbagai cara penanganan untuk anak yang hiperaktif. Dari seringnya konsultasi ini, kami menjadi dekat dengan Pak Rahmat. Hingga ada apa-apa yang menyangkut kenakalan anak, selalu Ane konsultasikan padanya. Suatu ketika, Ane mendapat telepon dari Pak Rahmat yang akan memberikan cara terapi anak hiperaktif. "Bisa Bapak datang ke rumah saya?" kata suara di telepon. "Oke, jam berapa Pak?" jawab Ane. "Nanti jam 9 malam. Kembali suara Pak Rahmat. "Nggak bisa siang aja Pak?" tanya Ane, tapi jawaban Pak Rahmat tetap seperti semula. Kami disuruh datang jam 9 malam. Hujan baru saja berhenti mengguyur langit Cimanggis ketika jam di dinding menunjukkan pukul 8 malam. Bau harum tanah yang terkena air menyebarkan aroma yang sedap. Mencium aroma ini, Ane teringat dulu waktu di kampung suka memakan makanan ampok. Makanan kegemaran nenek Ane dulu. Kami bersiap-siap berangkat menuju ke alamat rumah Pak Rahmat. Nggak jauh dari rumah Ane. Si kecil digendong istri Ane. Keduanya dengan jaket tebal untuk menahan dingin udara malam. Sampai di tengah perjalanan, motor Ane mogok tanpa sebab apa-apa. Sudah Ane cek semua normal. Akhirnya, kami berhenti di sebuah tempat dan baru melanjutkan perjalanan 30 menit kemudian. Tanpa bantuan siapapun, motor Ane kembali bisa dihidupkan. Sampai di mulut kampung, tempat tinggal Pak Rahmat, Ane hubungi nomor teleponnya. Lama tidak dijawab, Ane panggil lagi. Tetap tidak ada jawaban. Bahkan, nomor itu tidak aktif. Kami telusuri alamat yang pernah diberikan Pak Rahmat. Sekitar jam 10 malam, Ane coba telepon lagi, baru ada jawaban. "Ya Pak, saya tunggu," kata Pak Rahmat di telepon. Suasana mendadak terasa dingin. Kiri dan kanan jalan hanya tampak rumah-rumah yang sudah mulai tutup jendela. Suara lolongan anjing tiba-tiba menyentak perasaan Ane. Kami mulai merasa enggak enak, tapi perasaan itu Ane tepis dan melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan, terlihat orang-orang berlalu lalang dalam diam. Semua diam. Kami berhenti, lalu seorang ojek menghampiri kami. Ojek ini mengenal Pak Rahmat dan mengantarkan kami. Rumah Pak Rahmat sederhana dengan pelataran parkir yang cukup luas. Di depannya berjajar pot-pot dengan tumbuhan-tumbuhan berbagai jenis, termasuk pohon bunga melati yang harum wanginya. Langsung tercium hidung Ane. Agak menyengat. Setelah memarkirkan motor, Ane menggendong si kecil, sementara istri Ane mengikuti di belakang.
Nggak lama kami menunggu, Pak Rahmat muncul dari dalam dengan pakaian putih-putih bersama istrinya. Lalu Pak Rahmat memperkenalkan istrinya. Ini istri saya, Markonah. Demikian Pak Rahmat memperkenalkan diri. Setelah kami berbasa-basi sebentar, Pak Rahmat masuk kembali ke dalam rumah dan keluar kembali sambil menenteng sebuah buku besar. Buku yang sangat tebal tapi nampak sudah kumal. Aneh nggak sempat menanyakan kenapa bukunya sudah nampak kumal. Setelah banyak memberi penjelasan mengenai hiperaktif dan terapi penanganannya, Pak Rahmat mengelus-ngelus leher dan kepala anak Aneh sambil memijit dengan gerakan seperti orang sedang mengurut. Nanti jadi anak yang sehat dan pinter ya nak, ucap Pak Rahmat, dan Aneh mengaminkannya. Jam 11 malam, kami berpamitan. Pak Rahmat dan istrinya mengantar kami sampai ke mulut gerbang rumahnya. Terdengar suara anjing melolong. Entah kenapa tiba-tiba bulu kuduk Aneh berdiri. Kurang dari 1 jam, kemudian kami sudah sampai di rumah. Permisi ya, kata kami ketika masuk ke dalam rumah, seolah kami sedang melewati orang-orang lain. Ini sudah menjadi kebiasaan kami beberapa waktu lamanya sejak banyak teror oleh hantu-hantu di rumah kami. Terbukti dengan kami melakukan ucapan permisi ini, gangguan hantu sedikit bereda. Badan kami letih, capek. Udara yang dingin membawa kami ke dalam tidur yang lelap. Tidur dengan tanpa beban. Beberapa bulan kemudian, hari itu kami bermaksud bersilaturahmi sambil mengkonsultasikan perkembangan si kecil. Kami berangkat siang hari, selesai duhur, sesampainya di perkampungan Pak Rahmat. Rumah yang pernah kami singgahi dulu itu tidak kunjung ditemukan. Kami pun mencari lagi, muter-muter lagi, dan mencari persis seperti yang kami lalui malam itu. Kami juga menanyakan pada penduduk sekitar, tak ketemu juga. Lebih dari 1 jam kami mencari, namun tetap tidak ketemu. Lalu kami tanyakan pada orang-orang yang tinggal persis di gang-gang yang pernah kami datangi waktu itu. Tidak ada yang tahu. Pak Rahmat yang mana ya? Perasaan sini nggak ada yang namanya Pak Rahmat. Begitu rata-rata jawaban yang kami terima. Karena sudah kepalang tanggung, kami berusaha mengingat-ingat lagi. Kami ikuti jejak yang masih kami ingat. Kami berhenti di sini, belok di sana, lalu ke sini, ketemu belokan lagi, dan persis di depan lapangan. Dengan pengurutan seperti ini, seharusnya pasti ketemu, tapi ternyata tetap tidak. Rumah itu tetap tidak kami ketemukan. Yang ada di tempat itu, tempat kami menemui Pak Rahmat dan istrinya, hanyalah rumah tua dengan bagian atap, rumah yang sudah tak terawat dan hampir roboh. Bahkan bagian dinding-dinding depan rumahnya sebagian sudah hancur dimakan usia. Rumah itu seperti sudah puluhan tahun tidak pernah dihuni. Karena tak percaya dengan pemandangan di depan mata kami, Aneh coba mengulangi lagi dari perjalanan awal, tapi ketemunya tetap rumah tua itu. Dan semenjak itu, HP Pak Rahmat tidak pernah bisa dihubungi lagi. Kami tanya ke rumah sakit tempat Pak Rahmat pernah dinas. Tidak ada yang tahu alamatnya. Satu-satunya alamat tempat yang kami datangi siang itu. Oke, segini dulu ceritanya. Nanti kita lanjutin lagi di part berikutnya. Dan kalau kalian belum dengerin cerita yang sebelumnya, di part 1 dan part 2, bisa cek link di deskripsi. Oke, jangan lupa makan biar nggak lemes, dan jangan lupa napas biar nggak mati. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.